Baru aja nih buka berita, pemerintah Arab Saudi bangun kereta cepat antara Riyadh ke Jeddah dengan jarak 1.500 km. Ingat, 1.500 km, dan itu membelah lautan. Kalian tahu berapa biayanya? Cuma 112 triliun. Sedangkan kereta cepat yang sering kita sebut WUS nih, yang lagi rame di negara kita nih, dengan anggaran yang sama cuma dapat 150 km. Tega kalian, tega. Asli, kalian tega. Siapa dalang dibalik ini semua? Gua baru aja baca berita kalau Arab Saudi itu telah meresmikan proyek pembangunan kereta cepat dengan rute Riyadh ke Jeddah. Jaraknya sekitar 1.500 km dan itu membelah lautan. Ya, lo tahu berapa biayanya? Cuma 112 triliun. Sedangkan kereta cepat di Indonesia dengan anggaran yang sama 112 triliun cuma dapat jarak 150 km. Tega ya lo semua ya, bego-begoin rakyat. Bangsat banget. Mbah, pejabat di negara ini udah bener-bener gila. Lo bayangin Arab Saudi bangun kereta cepat membelah lautan senilai 112 triliun dengan jarak 1.500 km. Dan dengan biaya yang lebih mahal, Indonesia bangun kereta cepat WUS cuma 142 km. Arab Saudi relnya 10 kali lebih panjang, tapi biayanya jauh lebih murah. 1 km di Arab Saudi cuma sekitar 75 miliar. Sedangkan di Indonesia 1 kilometernya bisa tembus 800 miliar. Ini kita yang bodoh? Atau pejabat di negara ini yang udah lebih jahat daripada iblis? Viral di media sosial, warganet ramai-ramai bandingkan pembangunan kereta cepat di Indonesia dan di Arab Saudi. Arab Saudi membangun land bridge 1.500 km dengan biaya 112 triliun, sementara Indonesia bangun WOS sepanjang 142 km dengan biaya 113 triliun. Nah, Arab Saudi baru-baru saja mengumumkan akan membangun land bridge sepanjang 1.500 km dengan biaya anggaran senilai 112 triliun. Nah, sementara Indonesia membangun kereta cepat WOS 142 km dengan biaya anggaran senilai 113 triliun. Artinya apa? Rel mereka 10 kali lebih panjang, tapi biayanya malah lebih murah. Kalau di Saudi relnya melintasi gurun pasir, di Indonesia relnya melintasi gurun logika. Setiap kilometer di Saudi cuma sekitar 75 miliar, sementara di Indonesia 1 kilometer bisa tembus 800 miliar, 10 kali lipat. Yang cepat bukan keretanya tapi anggarannya sprint tanpa rem. Saudi menyatukan 2 lautan dengan baja, kita menyatukan 2 kementerian dengan drama. Tapi tetaplah bangga karena WOS bukan cuma proyek transportasi, melainkan bukti bahwa bangsa ini bisa menembus batas, bahkan batas kewajaran biaya publik. Di negeri lain rel baja yang panjang, di negara kita rel logika yang lentur. Ramai soal kereta cepat yang hutangnya menjadi bom waktu, dan Jokowi yang memilih bungkam sebagai pengambil kebijakan kala itu. Pertanyaannya, bisa nggak presiden diadili karena mengambil kebijakan yang merugikan rakyat? Bisa, tapi nggak di Indonesia. Kalau di Indonesia, kita nggak mengenal tradisi akuntabilitas. Mantan presiden atau pejabat publik selalu dianggap suci, nggak bisa disentuh, spesial di mata hukum. Padahal enggak loh. Kita selalu nganggap pejabat publik itu udahlah, Jokowi kan udah menjabat 10 tahun, jasanya udah banyak, bendungan udah dibuat, jalan tol udah dibuat, infrastruktur dibuat. Loh, kok giliran pembangunan yang berhasil dianggap karya Jokowi? Tapi kalau hutang kayak kereta cepat, anggaran yang besar kayak IKN dan merugikan, sampai mau mangkrak sekarang, bukan dianggap tanggung jawabnya Jokowi. Kenapa double standar gini? Giliran rezim yang berkuasa kayak Jokowi punya kebijakan yang merugikan, penegak hukumnya lelet. Nggak ada kemudian upaya untuk mempidanakan atau mengadili. Kalau oposisi yang lagi berisik kayak Tom Lembong bikin kebijakan impor gula yang mana kebijakannya juga disetujui Jokowi,
Penegak hukumnya cepet banget, pengen mempidanakan Tom Lembong. Double standard kan? Kebijakan itu nggak bisa dipidana harusnya kalau menurut undang-undang. Tapi kalau koruptif, kolusi, nepotisme, berkhianat itu bisa. Tapi hanya berlaku buat oposisi. Buat rezim berkuasa, nggak berlaku. Itulah lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Jadi jangan pernah alergi sama tagar adili Jokowi, karena di Korea Selatan, Amerika, Prancis biasa aja mantan presiden diadili karena membuat kebijakan yang koruptif, abuse of power, dan merugikan rakyat. Ada mantan pejabat bilang begini, kalau soal utang kereta api cepat itu solusinya gampang. Katanya tinggal restrukturisasi utang. Saudara tahu apa artinya restrukturisasi utang? Artinya utang kita itu pembayarannya diperkecil tetapi tenornya diperpanjang. Akibatnya apa? Akibatnya bunga kumulatif yang harus kita bayar itu semakin besar. Bayangin, kita baru bisa melunasi utang sekarang ini selama 125 tahun. Nah, kalau diperpanjang sampai berapa tahun lagi? Sampai berapa tahun lagi anak cucu bangsa kita menanggung hutang yang begitu besar? Mungkin Anda akan berkata begini, bukankah hutang negara itu kita tanggung bersama-sama? Anak-anak Anda, tetapi juga anak cucu saya. Pak, bro, Anda itu kaya. Kalau Anda dan anak cucu Anda bersama-sama menanggung utang negara sampai 125 tahun, bahkan 300 tahun sekalipun, kalian gak berat karena duitmu banyak. Anda masih bisa makan di mall, jalan-jalan ke luar negeri, menikmati wisata yang mewah, masih bisa ketawa. Tapi kami rakyat gak punya duit banyak. Untuk makan saja susah. Harus tanggung beban negara yang besar. Jadi jangan ngomong asal-asalan. Pak Purbaya nggak mau bayar hutang KCIC ya, Kereta Cepat Indonesia ini ya. Ini proyek ambisius Pak Jokowi dan ini jelas-jelas banyak korupsinya. Ya, bayangkan kita harus bayar ratusan miliar per bulan bunganya doang selama 30 tahun. Ya, apa nggak bawa-buang anggaran? Lagian di awal pembangunan KCIC ini, kereta cepat ini, gue udah mikir ngapain sih, urgensinya apa gitu loh, pentingnya apa bikin kereta cepat Jakarta Bandung? Itu pun nggak nyampe Bandung. Kan udah ada jalan tol, udah ada kereta biasa, dan udah ada jalan jalur biasa begitu loh. Ini nih ibaratnya kayak Pak Jokowi ini pengen bikin sesuatu ya untuk menutupi korupsi-korupsi. Ya, jadi sesuatu yang ambisius begini itu dibikin untuk menutupi korupsi yang lain. Contohnya nih, terjadi korupsi di kereta cepat ini. Beliau cepat-cepat bangun IKN, food estate segala macam itu, PSN, PIK segala macam, Pulau Rembang Galang ya, yang di Kepulauan Riau itu. Fungsinya apa? Jadi kalau lo ingin menutupi suatu kasus perkara, lo bakar rumahnya. Jadi sekalian, karena kereta cepat ini udah terang benderang ini korupsinya pasti luar biasa, gitu loh. Korupsinya luar biasa pasti, ya kan? Jadi untuk nutupinnya itu dibikin proyek lain yang ambisius, yang juga dia biarin, dia nggak kontrol, biarinlah ada korupsi di situ, biar gua nggak diusut, ngerti nggak? Jadi yang diusut itu selain daripada Pak Jokowi, karena udah disiapin sama dia, otak kriminal itu pasti udah nyiapin untuk nutupin alibinya gitu loh. Gitu, makanya Pak Purbaya bagus gitu untuk nggak mau nanggung kredit beban utang daripada kereta cepat ini. Biarin PT KAI yang nanggung. Karena apa? Karena dari awal PT KAI juga nggak bersikeras untuk menolak gitu loh. Kereta cepat ini gue pikir dulu ngapain Jakarta Bandung. Kalau dari dari Aceh sampai ke Lampung masuk akal. Dari Jakarta sampai Surabaya masuk akal. Atau keliling Kalimantan masuk akal. Sulawesi masuk akal. Tapi Jakarta Bandung buat apa? Lagian apa banyak pengusaha asal Bandung gitu yang mau ke Jakarta? Kan enggak.
Kita itu fungsinya membangun infrastruktur, membangun fasilitas yang begini ini untuk sesuatu tuh yang bisa meningkatkan perekonomian, bukan malah menambah beban utang negara. Kan yang bayar kan rakyat. Biarin Pak Jokowi aja yang bayar utang ini sebenarnya sama ternak-ternaknya. Bagus Pak Prabowo Purbaya, cegah aja gitu loh. Biarin aja gitu loh. Biarin aja ternaknya Jokowi itu yang nanggung-nanggung utang beginian. Kita mah nggak ridho ya, rugi pajak kita dipakai untuk bayar-bayar beginian. Ya, ini proyek ambisius sebenarnya untuk nutupin korupsi, termasuk IKN. Gitu. Jadi untuk menutupi satu korupsi, dibikinlah celah untuk korupsi baru. Begitu cara kerjanya Jokowi.